bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau ada Roh Kudus yang selalu menyertai gerejamu, menyertai jemaatmu, dan bukan hanya menyertai tetapi juga yang akan menuntun gerejamu ke dalam seluruh kebenaran Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami semua pada pagi hari ini supaya kami bisa membuka hati kami kepadamu, kepada suara Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang jatuh ke dalam tanah hati kami ini terjatuh di dalam tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah, dan buahnya dapat memuliakan Engkau. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara sekali lagi kepada kami semua pada pagi hari ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat hari Pentakosta. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu. Ada beberapa ayat yang akan kita baca di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Tapi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang pendek-pendek saja. Ya. Nah oleh karena itu, kalau Bapak Ibu dan Saudara-saudara sudah membuka Alkitab, mari kita menyimaknya, karena saya akan membacakannya satu persatu. Kepada jemaat di Efesus, Wahyu pasal yang kedua, firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Pasal 2 ayat 11. Kepada jemaat di Smyrna, firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal 2 ayat yang ke-17. Kepada jemaat di Pergamus, firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal 2 ayat yang ke-29. Kepada jemaat di Tiatira, firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, kepada jemaat di Sardis, firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal 3 ayat 13, kepada jemaat di Philadelphia, dia berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di GKT 3, firman Tuhan juga berkata dengan perkataan yang sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, kita hari-hari ini tinggal di sebuah dunia yang penuh dengan suara, voices. Suara yang kita dengar dari luar, dari lingkungan yang ada di sekitar kita, dari kendaraan bermotor, dari orang-orang yang bercerita, orang-orang yang tertawa. Di bagian bumi yang lain kita mendengarkan suara ledakan, tembakan-tembakan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tidak jarang apa yang kita dengarkan itu sebenarnya bukan voice, tetapi yang kita dengarkan itu adalah noise, yaitu kebisingan. Ada suaranya, terdengar dengan keras, tetapi tidak ada isinya. Karena semua itu adalah kebisingan yang ada. Ya, Anda kan seringkali mendengar ada orang yang cerewet sekali ya, suka banyak ngomong begitu ya, tapi nggak ada isinya. Itu hanya noise saja ya, hanya kebisingan saja. Di Jawa Timur ada fenomena sosial yang disebut sebagai sound horeg. Saudara tahu apa itu sound horeg? Itu kalau truk lewat itu speakernya segede-gede,
gambar seperti itu ya. Satu truk itu isinya speaker semua. Suaranya keras, suaranya nyaring. Jantung kita itu berdetak dengan keras ketika mendengarkan suara dari alat pengeras yang ada. Tetapi tidak ada isinya, Bapak Ibu dan Saudara. Hanya suara saja. Kalaupun kita mendengarkan itu suara bukan kebisingan, suara seperti apa yang kita dengarkan di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita mendengarkan suara-suara penderitaan orang-orang yang ada? Orang-orang yang ada di sekeliling kita? Orang-orang yang sakit? Apakah kita mendengarkan juga suara keluhan-keluhan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mungkin itu pasangan hidup kita, mungkin itu juga anak-anak kita. Apakah kita juga sering mendengarkan suara-suara ketakutan? Suara-suara kekhawatiran? Suara-suara yang bukan hanya muncul dari luar, tetapi juga suara-suara yang muncul dari dalam hati kita. Yang mengajak kita melakukan ini, melakukan itu. Suara-suara yang menyuarakan keresahan yang ada di dalam diri kita. Yang membuat kita tidak tenang. Berpikir terus, gelisah. Resah dan khawatir. Apakah suara-suara itu yang kita dengarkan hari-hari ini? Saudara-saudara, persoalan mendengarkan suara atau kebisingan itu bukan hanya persoalan kita hari ini. Tetapi ini juga persoalan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, orang-orang yang membaca, orang-orang Kristen yang membaca kitab Wahyu ini, dan juga jemaat-jemaat yang ada di 7 gereja yang kita sebutkan tadi. Mengapa demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Karena pada saat itu umat Tuhan sedang hidup di dalam apa yang disebut sebagai the great havoc. Itu adalah masa distres, kesusahan, kesulitan yang besar yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Karena apa? Karena pada saat itu saudara-saudara kita tahu ada kekaisaran Roma yang sedang memerintah. Di mana kekaisaran Romawi ini begitu kejam, begitu antagonistik terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Yang menarik lagi saudara-saudara, pada zaman itu ada yang disebut sebagai emperor cult. Agama penyembahan kepada kaisar. Jadi ada semacam peraturan di kekaisaran Romawi pada waktu itu, supaya semua orang yang berada di wilayah kekaisaran Roma itu harus menyembah kepada kaisar. Mereka tidak boleh menyembah kepada allah-allah yang lain. Karena resikonya apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau mereka menyembah kepada Allah yang lain selain kaisar, mereka harus mengalami penyiksaan, dan yang paling buruk adalah mengalami kematian. Karena mereka harus dibunuh, disiksa, ditangkap, dan lain sebagainya. Bagi orang-orang Kristen pada saat itu, saudara-saudara, hanya ada 2 pilihan. Kamu mau menyembah kaisar, kamu akan hidup, kamu akan selamat. Tetapi ketika kamu menyembah kepada Kristus, maka kamu akan mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, dan bahkan kematian. Ini pilihannya adalah hidup dan mati. Kamu mau hidup, sembahlah kaisar. Tetapi kalau kamu mau mati, sembahlah Kristus. Caesar or Christ, itu maksudnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di tengah situasi seperti itu, orang-orang Kristen yang mempunyai iman untuk tetap percaya kepada Kristus, apapun resikonya, maka orang Kristen harus mengalami kesulitan dan penderitaan. Suara-suara yang didengar oleh jemaat, oleh orang Kristen pada saat itu adalah suara kematian, suara kesusahan, suara penderitaan, suara kesulitan. Kalau kita membaca misalnya saudara-saudara, di dalam pasal yang kedua ayat 13, mereka mendengarkan suara kematian dari siapa? Seorang martir yang bernama Antipas. Di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-13. Sebagai orang Kristen mereka juga mendengarkan suara kesulitan yang dialami oleh Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos. Dia mengalami kesusahan di sana. Pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Mereka juga mendengarkan suara-suara pencobaan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan pencobaan ini datang dari mana? Datang dari iblis. Pasal 2 ayat 10. Suara yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu.
ajaran-ajaran sesat. Itu yang didengarkan oleh jemaat. Ada pembunuhan di dalam pasal 6 ayat 9 sampai 11. Ada kesusahan yang besar, the great tribulation itu. Di pasal yang ke-7 ayat 14. Ada suara perang. Suara-suara yang tidak mendatangkan sukacita di dalam hidup ini. Suara-suara yang menakutkan. Suara-suara yang membuat iman menjadi lemah. Inilah suara-suara yang datang kepada jemaat pada waktu itu. Kita tahu tadi ada propaganda yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi untuk mencuci otak orang-orang pada waktu itu. Mungkin sudah tahu yang pernah cerita di dalam negara-negara komunis ya. Itu tiap hari ada propaganda. Pakai loudspeaker. Didengarkan pagi, siang, sore seperti makan 3 kali sehari. Dengan tujuan apa? Untuk mencuci otak mereka. Membuat mereka tidak mengerti lagi siapa diri mereka. Dan itulah propaganda-propaganda yang datang dari dunia ini. Saudara-saudara mungkin katakan, oh ini persoalan jemaat di Efesus, di Tiatira, di Smyrna, nggak ada hubungannya dengan saya. Oh tidak, saudara-saudara. Karena kitab Wahyu pasal yang kedua dan 3 ini, saudara-saudara, itu jelas bukan hanya ditujukan kepada jemaat, ke-7 jemaat yang ada pada waktu itu. Pada zaman Rasul Yohanes. Tetapi ini juga berlaku untuk kita semua, gereja Tuhan pada hari ini. Yang mau mendengarkan, mau membuka telinga dan mendengarkan. Suara-suara apa yang kita dengarkan pada hari-hari ini? Kebisingankah? Suara-suara yang membawa kita kepada iman yang lemah? Membuat kita frustrasi? Membuat kita berpikir, gak ada jalan keluar lagi, lebih baik saya bunuh diri. Suara-suara yang membuat kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalau demikian apakah ada harapan bagi saudara-saudara? Di tengah-tengah situasi atau suara-suara yang bermunculan hari-hari ini di telinga kita. Apakah ada suara lain? Suara yang bisa menguatkan kita. Suara yang dapat menolong kita keluar dari pergumulan, persoalan dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalau pertanyaannya apakah ada jawaban, apakah ada harapan, tentu saja ada harapan. Tetapi harapan itu bukan ada pada diri kita sendiri yang lemah, yang berdosa ini. Harapan itu bukan juga kepada institusi-institusi. Sebagian orang menaruh harapan pada gereja, tetapi gereja tidak dapat memberikan pengharapan itu. Pengharapan itu juga bukan pada penguasa-penguasa otoritas. Bahkan negara sekalipun. Jalan keluar itu bukan ada pada dunia ini, saudara-saudara. Tetapi jalan keluar itu hanya satu. Yaitu pada suara Tuhan sendiri. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang berbicara melalui suara Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Ini yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu 7 kali firman Tuhan berbicara tentang hal yang sama. Meskipun 7 gereja itu punya masalah yang berbeda, punya persoalan yang berbeda, yang tidak sama satu dengan yang lain. Kalau saudara ditawari permen di dalam sebuah kantong ya, macam-macam subus itu ada rasa macam-macam. Itu seperti 7 jemaat. Ada jemaat yang baik, yang dipuji-puji, tetapi ada jemaat yang sangat lemah, yang dikecam oleh Tuhan. Tetapi apapun situasi dan kondisi yang ada, hanya ada satu perintah kepada mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara-saudara, mengapa mendengarkan itu menjadi sangat penting? Karena kita tahu setelah Tuhan Yesus mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian selang beberapa waktu, kita saja baru merayakan hari kenaikannya. Dan kemudian setelah itu turun Roh Kudus. Roh Kudus yang melahirkan gereja. Roh Kudus yang melahirkan orang-orang yang percaya. Roh Kudus bukan hanya melahirkan gereja, tetapi dia ada bersama-sama dengan gereja. Dia tinggal
Dia bukan hanya melakukan regenerasi, kelahiran baru kepada orang-orang yang ada, tetapi dia juga melakukan inhabitasi. Dia tinggal bersama-sama dengan orang-orang percaya. Dia menyertai gereja. Dia menyertai atau membimbing gereja juga di dalam perjalanannya melewati kesusahan-kesusahan yang ada. Melewati banyaknya suara yang datang kepada mereka. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bukan hanya tinggal, tapi dia juga bekerja di dalam gereja, bekerja di dalam jemaat, bekerja di dalam diri saudara dan saya pada hari ini. Tetapi kita harus hati-hati saudara-saudara dengan perkataan mendengarkan suara Roh Kudus ini. Karena seringkali orang mengklaim bisa mendengarkan suara Roh Kudus secara audible di telinganya, atau memberikan kesan di dalam hatinya yang bersifat sangat subjektif. Siapa saja bisa mengklaim ini datang dari Roh Kudus. Dan itu yang membuat kita sulit untuk mengerti apakah ini datang dari Roh Kudus atau bukan dari Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan di sana adalah hendaklah ia mendengarkan. Kata mendengarkan ini apa sih Bapak Ibu dan Saudara artinya? Hearing is not listening, betul ya? Mendengar, hearing, hear itu, dalam bahasa Inggris itu tidak sama dengan listen. Kalau mendengar ya saudara hanya mendengarkan suara saja dengan telinga. Tetapi listen itu berarti jauh, bukan hanya sekedar mendengar. Kata yang dimaksud di sini adalah bukan hanya mendengar, tetapi mendengar dengan mencoba memahaminya. Comprehending by hearing, itu maksudnya. Kata ini. Jadi ini bukan hanya mendengarkan dari kanan keluar di kiri atau masuk dari kiri keluar di kanan. Atau masuk dari kanan keluar dari depan begitu dari mulutnya. Enggak, Saudara-saudara. Ini adalah sesuatu yang didengar, yang disimpan di dalam pikirannya, diolah, dicoba untuk dipahami. Itu yang dimaksud dengan hearing. Jadi ada semacam bukan hanya emosi perasaan, bukan. Ini adalah sesuatu yang objektif yang dia coba untuk pahami. Ini bukan hanya sekedar suara-suara yang hearing saja, tetapi kita mau mendengarkan. Dan bukan hanya mau mencoba mengerti pada akhirnya, tetapi kita juga mau melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, di dalam mendengarkan Roh Kudus, prinsip yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan Roh Kudus yang berbicara melalui firman-Nya. Melalui Alkitab. Kalau Bapak Ibu dan Saudara-saudara membaca di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang benih. Benih ini adalah firman Tuhan. Ada yang jatuh ke tanah yang demikian, ada yang jatuh ke tanah demikian, yang jatuh ke tanah demikian. Tapi saya tidak mau menjelaskan tentang perumpamaan ini. Yang dimaksud di sini adalah bagi Tuhan Yesus yang terpenting itu adalah mendengarkan suara dari firman Tuhan itu. Yang kemudian ini disounding lagi, digemakan kembali di dalam kitab Wahyu dengan perkataan yang sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan suara Roh Kudus melalui firman Allah, itu maksudnya. Karena mendengarkan suara Roh Kudus melalui firman Allah, ini yang paling objektif. Yang bisa kita pegang. Bukan secara subjektif, oh aku mendengar firman Tuhan, oh dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Roh Kudus. Tidak. Kita mendengarkan dengan cara apa? Memahami firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dimaksud di sini adalah the whole counsel of the scripture. Seluruh kebenaran firman Allah, bukan kebenaran yang sepotong-sepotong. Oleh karena itu gereja mengajak kita semua jemaat untuk membaca firman Tuhan dari cover to cover. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Supaya apa? Kita memahami seluruh suara Roh Kudus yang disampaikan melalui seluruh firman Tuhan yang diberitakan. Yang ditulis. Karena kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 ayat 21, di sana dikatakan Alkitab ini ditulis
Bukan oleh dorongan manusia, bukan. Tetapi oleh inspirasi dan dorongan dari Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu Roh Kudus akan berbicara kepada kita secara pasti. Ya, ini bukan spekulasi, bukan subjektif. Hanya melalui firman-Nya. Dan seluruh firman Tuhan yang diberitakan. Seluruh firman Tuhan yang diajarkan. Di dalam mimbar-mimbar atau di atas mimbar-mimbar yang ada. Diajarkan melalui katekismus yang kita bacakan setiap hari, minggu. Melalui pemahaman-pemahaman Alkitab dan lain sebagainya. Di sanalah Roh Kudus berbicara kepada Anda dan saya. Kalau Roh Kudus mau berbicara secara khusus, dia selalu akan mengarahkan kita kepada firman-Nya. Karena dia tidak mungkin berkata-kata di luar firman Allah, firman Kristus itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita bisa mengerti sekarang bahwa betapa pentingnya kita mendengarkan suara Roh Kudus itu. Karena Roh Kuduslah yang diutus oleh Tuhan Yesus sendiri ke atas gerejanya. Bukan hanya untuk melahirkan gereja, bukan hanya untuk bekerja di dalam gereja, tetapi dia akan menuntun, guide Anda dan saya untuk melewati dunia atau pergumulan kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk mengerti suara Tuhan, untuk bisa membedakan suara Tuhan dari suara-suara yang lain. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya kita mendengarkan? Tadi sudah saya katakan melalui firman Tuhan. Tetapi untuk mendengarkan suara Roh Kudus, itu dibutuhkan spiritual ear, telinga rohani. Ya, bukan telinga kita secara fisik. Karena ada orang yang punya telinga tetapi nggak bisa mendengar, betul ya? Sudah diteriaki di dekat telinga kita nggak dengar apa-apa, saudara-saudara. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, untuk bisa mendengarkan suara Kudus, kita perlu memiliki telinga rohani itu. Karena dengan telinga rohani ini kita bisa tadi dikatakan membedakan roh-roh yang ada. Membedakan suara-suara yang ada. Apakah ini suara dari Tuhan, dari Roh Kudus? Apakah ini suara dari iblis? Apakah ini suara dari dunia? Atau ini adalah suara dari diri kita sendiri? Karena kita tahu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di tengah-tengah banyaknya suara yang membawa kita kepada kehancuran, kehilangan iman bahkan, itu adalah suara yang datang bukan dari Roh Kudus. Mari saya ingin mengajak kita semua membaca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Supaya kita bisa tahu ada suara yang lain rupanya di dalam dunia ini. Yang bisa kita dengar, yang bukan dari Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan 4 dikatakan demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di dalam ayat yang kita baca ini ada kata yang menarik. Karena yang kita dengarkan itu adalah ingin memuaskan keinginan telinga kita. Dalam terjemahan yang lain, itu dipakai kata itchy ear, telinga yang gatal. Kalau ada bagian yang gatal di dalam tubuh Anda ingin apa? Digaruk, betul ya? Anak saya itu suka gatal belakangnya, teman tangannya nggak sampai. Dia selalu bilang, "Pa, tolong garukin." Yang ini saya bilang, "Enggak, ke kanan dikit, ke kiri dikit, ke bawah sedikit." Sesuatu yang gatal itu harus digaruk. Keinginan kita rupanya sama seperti itu. Telinga kita menginginkan hal-hal yang menyenangkan hati kita supaya ketika digaruk, kita merasa lebih enak. Itu artinya itchy ear, itu artinya memuaskan telinga kita. Karena telinga kita itu selalu gatal, menginginkan sesuatu. Dan masalahnya keinginan-keinginan ini adalah keinginan-keinginan daging yang dimaksud di dalam bagian firman Tuhan ini. Keinginan-keinginan yang jahat.
Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini sesuatu yang enak untuk digaruk. Enak untuk didengarkan. Menyenangkan hati. Inilah yang suara yang datang kepada kita. Dan suara ini bukan datang dari Roh Kudus. Kita lebih senang dongeng, cerita. Nggak heran drama-drama laku keras ya. Karena kita mau mendengarkan dongeng-dongeng itu, cerita fiction dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan waktu kita mendengarkan suara Roh Kudus melalui firman-Nya? Ada satu ayat lagi yang ingin kita semua melihatnya dan membacakannya. Di dalam 2 Tesalonika, ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis ya. Ini kita lihat ya, ini ada pekerjaan iblis, ada suara iblis yang datang dan akan disertai dengan perbuatan-perbuatan ajaib, sesuatu yang spektakuler. Yang membuat kita merasa wah, luar biasa. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat tapi semuanya itu fake ya, palsu. Ya. Di sini pasti ada anak muda yang tahu ya. Fake atau real ya. Fake atau real. Seolah-olah ini datang dari Tuhan. Tetapi sebenarnya semua ini adalah fake, palsu, counterfeit. Kelihatannya asli, tetapi bukan datang dari Tuhan. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran firman Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu dan Saudara lihat, suara-suara yang datang yang membawa kita kepada kelemahan iman, sesuatu yang lain selain Tuhan, itu adalah suara-suara yang tidak datang dari Roh Kudus. Dia bisa datang dari iblis, dari dunia ini, dan bahkan dari dalam diri kita. Iblis selalu menuduh pekerjaannya. Anda berdosa, Anda telah buat ini, Anda telah buat itu. Memang benar, mungkin kita melakukan hal-hal itu. Dia selalu play guilty, memainkan rasa bersalah terus dalam diri kita. Sehingga ada orang-orang yang tidak tahan dengan rasa bersalahnya, dia cari pelarian dengan hal-hal yang lain. Obat-obatan, narkoba, kesenangan-kesenangan seksual, pornografi. Bahkan ada sebagian orang yang tidak mempunyai jalan keluar melakukan bunuh diri, saudara-saudara. Roh Kudus mempunyai suara yang sama, dia akan menegur kita atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi dia akan membawa kita kepada pertobatan. Dia akan membawa kita kepada salib. Karena melalui salib itulah kita diampuni, kita diperbaharui. Kita diangkat lagi oleh Tuhan. Kita diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Itu suara dari Roh Kudus. Roh Kudus yang suaranya kita dengar. Itu bukan hanya berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Dia juga akan menolong saudara dan saya untuk mengerti, membedakan apakah ini suara darinya sendiri atau ini suara dari dunia, dari iblis atau bahkan dari diri kita sendiri. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, saudara-saudara. Roh Kudus bukan hanya berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dia bukan hanya menolong kita untuk bisa membedakan, tetapi dia juga akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan firman itu. Kalau Roh Kudus bekerja, dikatakan work within the church, bekerja di dalam gereja, dia tidak bekerja setengah-setengah. Dia akan bekerja sampai kita melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan itu dengan setia, nama Tuhan, nama Kristus dipermuliakan. Sampai di situ, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus tidak bekerja setengah-setengah hanya untuk menolong saudara, mengerti, membedakan. Tetapi ada api yang membakar diri kita.
Supaya kita tidak duduk diam, tetapi kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, suara apa yang sedang saudara dengarkan hari ini? Apakah ini suara-suara dari sekitar kita? Apakah ini suara dari Roh Kudus? Kalau ini suara dari Roh Kudus, apakah suara yang Anda dengar itu adalah suara yang sesuai dengan firman-Nya, yang kita baca dengan baik, yang diberitakan di atas mimbar-mimbar ini, melalui katekismus-katekismus yang kita bacakan, atau tidak? Kalau kita sudah mendengarkan suara dari firman-Nya, apakah Anda dan saya mendengarkan suara yang sama untuk mendorong kita, membakar kita, mendesak kita, bahkan memaksa kita untuk melakukan firman itu atau tidak? Maukah saudara yang punya telinga rohani mendengarkan suara dari Roh Kudus? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kebisingan yang ada di sekitar kami, di tengah-tengah keriuhan, persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup kami yang keluar dari hati kami, yang semuanya membawa kami kepada kelemahan, ketakutan, ketidakpastian, kebingungan, kegelisahan. Kami ingin mendengarkan satu suara yang pasti, suara yang mendatangkan kekuatan, dan itu datangnya daripada suara Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, mari Engkau berkata-kata kepada kami. Berkata-kata melalui setiap firman yang kami baca, yang kami dengarkan, yang kami pelajari. Engkau berkata-kata kepada kami, bersaksi di dalam hati kami, untuk menyaksikan Kristus dan firman itu di dalam hati kami. Dan tidak hanya sampai di situ ya Tuhan. Kami juga kiranya dimampukan oleh Roh Kudus yang sama, untuk bisa membedakan mana yang datang dari-Mu sendiri, mana yang datang dari dunia ini. Dan tolonglah di dalam segala kelemahan kami, bukan hanya kami menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Semuanya ini bukan karena kekuatan kami, tetapi pertolongan dari Engkau sendiri, ya Roh Kudus. Mari Engkau pegang tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.